Sobat Agro, pernah melihat tanaman kale? Jika belum, pas sekali nih, karena pada video kali ini kita akan mengenal kale yang digadang-gadang sebagai tanaman yang baik untuk tubuh kita. Selain mengenal manfaat kale bagi kesehatan, Sobat Agro juga akan mengetahui cara budidaya kale di video kali ini. Pokoknya komplit deh. Yuk langsung aja nonton video ini sampai habis ya. Tanaman kale berasal dari famili Brassicaceae. Tanaman ini sering disebut juga dengan tanaman kailan atau nama latinnya Brassica oryzae var Acapella. Kale memiliki daun berwarna hijau atau ungu kebiruan, tergantung kultivarnya, yaitu daun sejati tidak membentuk kepala seperti layaknya kubis, brokoli, bunga kol, kolard, Brussels sprout, atau sayur-sayuran dari keluarga kubis, famili Brassicaceae olecraceae pada umumnya. Kale sering juga disebut brokol yang berasal dari bahasa Belanda boerenkool yang berarti kubis milik petani. Beberapa varietas kale bisa tumbuh mencapai 7 kaki atau sekitar 2 meter. Sementara varietas-varietas lainnya pendek dan tumbuh simetris. Kale merupakan salah satu jenis sayuran yang bernilai tinggi. Tidak hanya harganya, namun juga kandungan nutrisi dan gizinya. Sayur kale dikenal sebagai superfood karena vitamin C yang terkandung di dalamnya sangat tinggi. Apa aja sih manfaat kale bagi kesehatan? Buat Sobat Agro yang penasaran, ini dia 7 manfaat kale bagi kesehatan. 1. Mengandung nutrisi yang lengkap. Kale mengandung vitamin A, C, D, E, B1, B2, B3, B6, B9, K, kolin, mangan, magnesium, zat besi, fosfor, serta nutrisi lainnya. Nutrisi lengkap ini tentu membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian kamu. Selain itu, kandungan kalori di kale juga sangat rendah. Kale juga kaya serat dan protein yang sangat baik untuk kesehatan. 2. Kaya antioksidan. Kale kaya antioksidan yang dapat melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Di dalam kale juga terdapat kaempferol dan quercetin yang bermanfaat membantu melindungi kesehatan jantung, menjaga tekanan darah, serta mencegah depresi dan kanker. 3. Membantu menurunkan kolesterol. Sebuah penelitian menemukan bahwa konsumsi jus kale setiap hari selama 12 minggu akan membantu meningkatkan HDL atau kolesterol baik dan menurunkan LDL atau kolesterol jahat dalam darah. 4. Mengandung nutrisi anti kanker. Kale mengandung berbagai nutrisi yang dipercaya membantu melindungi tubuh dari kanker. Salah satunya adalah sulforaphane dan indole tricarbinol. Nutrisi yang dipercaya membantu mencegah pembentukan sel kanker. 5. Kaya mineral. Kale mengandung berbagai macam mineral yang sangat penting untuk kesehatan, seperti kalsium yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang, atau magnesium yang membantu melindungi tubuh dari diabetes dan penyakit jantung. Tentu juga terdapat potasium yang menjaga kestabilan tekanan darah dan sebagainya. 6. Menjaga kesehatan mata. Salah satu kandungan nutrisi dalam kale adalah lutein dan zeaxanthin
yang bermanfaat menurunkan resiko penyakit mata seperti katarak. Kale juga kaya beta-karotin, antioksidan yang diubah tubuh menjadi vitamin A yang penting untuk kesehatan mata. Tujuh, membersihkan racun dalam tubuh. Kale mengandung nutrisi seperti glucosinolates yang membantu menghilangkan racun dalam tubuh. Tanaman ini memiliki ciri khas berdaun tebal, mengkilap, berwarna hijau, dan batangnya tebal, dengan sejumlah kepala bunga yang berukuran kecil, mirip dengan bunga brokoli. Sebelum membudidayakannya, Sobat Agro perlu ketahui terlebih dahulu syarat tumbuh tanaman kale. Tanaman yang juga termasuk kubis-kubisan ini cocok ditanam di tanah yang lempung berpasir, gambut, dan mengandung bahan organik, serta dapat ditanam pada ketinggian 700 hingga 1500 mdpl. Kemudian, pH optimum yang dibutuhkan adalah 6 hingga 6,8. Kale juga sebaiknya dibudidayakan di lokasi atau lahan terbuka dan memperoleh sinar matahari langsung, serta memiliki drainase yang cukup. Itulah syarat tumbuh tanaman kale. Daripada semakin penasaran, yuk Sobat Agro ikuti langkah-langkah budidaya tanaman kale berikut ini. Satu, siapkan wadah untuk penyemaian bibit kale terlebih dahulu. Wadah bisa berupa nampan, tray, polybag, pot, dan sebagainya. 2. Siapkan media tanam berupa campuran tanah, sekam bakar, dan kompos dengan perbandingan 1:1:1 atau 2:1:1. 3. Masukkan media tanam ke dalam wadah semai. Selanjutnya, basahi terlebih dahulu media tanam. Upayakan media tanam dalam kondisi gembur atau tidak padat. 4. Kemudian, taburkan benih kale secara merata di permukaan media tanam. Tentunya berikan jarak antar benih, lalu tutup benih dengan media tanam secara tipis, sehingga posisi benih sedikit terbenam di media tanam. Jika menggunakan tray khusus penyemaian, sebaiknya setiap kotak cukup diisi 1-2 benih kale. 5. Tutup wadah semai menggunakan plastik bening yang sebelumnya sudah terlebih dahulu diberikan lubang kecil sebanyak 4-6 lubang, sehingga kelembapan media semai atau tanam lebih terjaga. Lakukan penyiraman secara cukup dan teratur menggunakan sprayer agar media tanam tidak kering. 6. Ketika tunas sudah tumbuh atau berkecambah, buka tutup plastiknya. Biasanya, dalam waktu 7-14 hari, benih atau biji kale sudah mengeluarkan tunasnya. 7. Letakkan wadah persemaian di tempat terang, yaitu tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, namun terhindar dari guyuran hujan. 8. Setelah bibit kale tumbuh cukup besar, memiliki 4-5 helai daun, maka bibit tersebut dapat dipindahkan ke tempat yang lebih besar. 9. Pindahkan bibit secara hati-hati dan tanam bibit kale di media tanam dengan posisi tegak ke atas. 10. Lakukan penyiraman secukupnya. Jika media tanam mudah kering, frekuensi penyiraman sebaiknya 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Jika media tanamnya cenderung lembab, penyiraman cukup dilakukan 1 kali sehari. 11. Untuk pemupukan tanaman kale, dilakukan dengan dosis dan cara yang sesuai dengan pupuk yang kamu gunakan. Kamu bisa melihat petunjuknya pada kemasan masing-masing pupuk. 12. Penjarangan tanaman kale dapat dilakukan bila menggunakan metode penanaman secara koloni, khususnya jika jarak antar tanaman kale terlalu rapat. 13. Bila di sekitar tanaman kale tumbuh gulma, lakukan penyiangan dengan mencabuti gulma tersebut, sekaligus gemburkan tanah di sekitar tanaman.
14. Sobat Agro sudah bisa memanen kale yang sudah berumur 45-60 hari setelah tanam. Cara panennya yaitu dengan mematahkan daun yang ingin dipanen dengan menyisakan 3 hingga 5 daun agar tanaman kale dapat tumbuh kembali. Nah, Sobat Agro, demikian ulasan lengkap tentang bagaimana cara budidaya tanaman kale. Semoga dapat bermanfaat untuk kamu yang sedang ingin membudidayakan tanaman yang satu ini ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.